Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iwan Irawan. Di video kali ini saya mau share minasan informasi pengalaman saya berangkat dari Indonesia ke Jepang. Ya, pada waktu itu di bulan 11 tahun 2023, saya berangkat ke Jepang bersama satu orang teman saya. Jadi saya ke Jepang itu berdua minasan. Waktu itu penghujung musim panas ya minasan, masuk ke musim dingin. Nah, kalau misalkan, pondonya itu kalau misalkan suhu kita rasakan itu kayak udah masuk ke musim dingin sih Minasang, cuma bedanya di Jepang itu pada waktu itu ya, belum turun salju gitu. Jadi baru kerasa dinginnya aja, hawa-hawanya aja. Nah, kita tuh berangkat tanggal 5 ya, tanggal 5 di malam hari pada waktu itu. Rencana take off-nya itu jam 7 sih Minasang, tapi karena ada kendala delay gitu ya, jadi kita berangkatnya itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10-an ya. Nah, pada waktu itu minasang dikarenakan pertama kali, tapi alhamdulillahnya saya ada temen gitu ya, masih mending. Jadi kita sharing-sharing gitu kan pertama kali, jadi belum tahu, tapi ada yang ngarahin juga. Kalau misalkan kita tanya-tanya ke ini, ke pihak pekerja bandaranya gitu ya minasang. Dan di situ juga di tiket kan udah tertulis ya harus ke mana gitu kan, misalkan ke terminal sekian gitu kan, udah tertulis keterangannya. Kemudian di sana tuh kita ketemu sama beberapa orang yang sama juga mau berangkat ke tempat tujuan kita gitu, ke Fukuoka waktu itu. Ada berapa orang ya? Sekitar 10 orang kalau nggak salah. Nah, kemudian kita berjalan lah tuh mau ke terminal tujuan kita gitu ya, pemberangkatan kita. Kita melirik ke samping kanan kiri itu banyak banget peserta magang yang sama juga mau berangkat menasang. Cuma bedanya mereka itu beda tujuan, ada yang ke Tokyo, ada yang ke Osaka gitu. Pada waktu itu dikarenakan pesawat yang saya tumpangi gitu kan harus transit dulu ke Thailand, makanya ada keterlambatan juga sih menasang. Sebenarnya kalau misalkan dari Jakarta gitu ya ke Fukuoka itu kurang lebih sekitar 7 jam lah ya udah nyampe. Tapi karena memang harus transit dulu ke Thailand gitu kan, jadi lumayan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, pada waktu itu minasang pada pukul 12 malam, 12 malam lebih lah ya, kita udah nyampe di Bandara Internasional Bangkok. Nah, di sana tuh kita jalan kaki lah sekitar 10 sampai 15 menit menuju ke pesawat selanjutnya gitu ya, yang langsung berangkat ke arah Bandara Internasional Fukuoka seperti itu minasang. Dan kalau misalkan si koper mah udah duluan ya minasang, udah duluan kita nggak ngurus-ngurus, nggak harus meskipun kita transit kita itu nggak harus ngurus-ngurus koper kayak misalkan kalau pindah dari pesawat A ke pesawat B kita harus bawa-bawa koper itu nggak usah minasang karena udah diurus oleh petugasnya gitu ya minasang. Ada kemungkinan ya minasang bahwa kalau koper kita itu udah dibantu dipindahin dari pesawat A ke pesawat B atau dari pesawat yang lain gitu kan langsung menuju ke Fukuoka duluan kayak gitu, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian minasang, eh jadi yang saya bawa tuh cuma tas, handphone, dan barang-barang yang paling penting lah gitu ya, dompet dan lain-lain kayak gitu. Kita berjalan lah di sana ketemu sama orang Indonesia dan orang luar juga ada yang mau ke Jepang gitu ya, mau ke Fukuoka. Dan tujuan mereka salah satunya adalah mau belajar, kemudian ada yang mau kerja juga sama kayak saya gitu kan minasang. Nah, kita tuh sambil ngobrol, sambil jalan kaki, pas saya tanya juga, mereka juga nggak tahu ini arahnya kemana, kayak gitu kan. Tapi pada waktu itu karena memang banyak petugas ya, minasang banyak petugas meskipun dalam kondisi apa sangat larut malam kayak gitu kan, minasang adalah misalkan yang incas di sini di titik A, di titik B, meskipun agak sedikit berjauhan, tapi adalah yang ngarahin kita kayak gitu. Nah, kita tanya-tanya, nanti diarahin ke sini, ke sini, ke sini kayak gitu, minasang. Dan alhamdulillah pada intinya kita udah nyampe ke pesawat transit selanjutnya yang mau menuju ke Fukuoka kayak gitu minasan. Nah, di sana tuh saya ketiduran minasan karena kan ketiduran ya di pesawat A yang pertama gitu ya. Itu ketiduran saya nggak dapat makan minasan karena memang kalau misalkan di pesawat itu dapat makan ya minasan biasanya. Jadi pas di pesawat A sekali, di pesawat B dua kali. Tapi dikarenakan di pesawat A saya ketiduran gitu. Jadi di pesawat A saya nggak dapat makan. Nah, pas di pesawat B, minasang, itu sekitar berangkat jam setengah dua kurang lebih lah, minasang.
setengah 2 atau jam 1 gitu, kurang lebih ya. Nah, pas udah masuk ke daerah Jepang gitu ya Minasang, itu udah benar-benar panas banget Minasang, posisinya tuh udah sekitar jam 8:30 pada waktu itu. Jam 8:30 saya udah bisa lihat, apa namanya tuh, kayak daratan gitu ya, kayak daratan-daratan di Fukuoka yang pas waktu itu posisinya saya agak di tengah sih, kalau yang di pas pesawat yang B nih, yang kedua gitu kan. Kalau yang di pesawat A mah saya di pinggir banget, di pinggir jendela, jadi bisa lihat banget gitu. Kalau di pesawat B itu saya posisinya di tengah, jadi nggak bisa lihat ke jendela. Cuma kelihatannya itu pas cahaya matahari itu benar-benar bersinar gitu, benar-benar menyilaukan kayak gitu ya. Dan ada pengumuman katanya kita mau landing gitu Minasang, itu udah mulai deg-degan banget sih. Dan Minasang, buat kalian yang mau berangkat ke Jepang gitu ya, kalian harus tahu gitu kan, kalau yang belum pernah naik pesawat, bahwa kalau misalkan mau landing itu ya Minasang, itu luar biasa, kuping itu sakit banget gitu Minasang. Nanti juga kalian bakal ngerasain lah ya. Ini pas pertama kali saya juga naik pesawat, di pesawat A gitu kan, ini aduh sakitnya sakit banget nih kuping gitu kan pas mau landing itu karena memang putar-putar dulu, apa sih pesawatnya karena memang, waktunya kurang tepat mungkin ya, Kak. Ada apa ada jadwalnya tersendiri kayak gitu Mas. Nah, pas di situ tuh saya mikir, "Aduh, nanti kita juga mau landing yang kedua kalinya ini kuping sakit banget," gitu kan. Rasanya tuh ogah banget sih naik pesawat sebenarnya. Kalau misalkan mikir ke situnya ya menantang, tapi ada sisi bahagianya juga karena saya, sebentar lagi mau nyampe di Fukuoka kayak gitu Mas. Dan alhamdulillah setelah saya, selamat sampai tujuan gitu ya, saya coba ngaktifin paket data saya karena waktu itu saya paket datanya pakai yang, apa namanya, sel roaming ya, minasang roaming kayak gitu ya. Saya bacanya saya nggak tahu lah pokoknya roaming ya minasang. Nah, pada waktu itu saya aktifin ternyata banyak banget lain yang masuk dari pihak KUMI-AI, terus WA dari pihak LPK dan SO kayak gitu minasang. Nah, di sana tuh turun dari pesawat gitu kan, kita tuh ngantri dulu karena memang di sana tuh ada bus jemputan, bus, bandara kayak gitu. Busnya itu nanti kalau misalkan udah penuh, gantian lagi nanti sama bus selanjutnya yang kosong kayak gitu. Nah, saya dapat bus yang kedua pada waktu itu. Nah, setelah kita masuk, saya videoin, sempet sempet juga saya videoin waktu itu pakai kamera yang HP HP yang burik gitu, biasa. Nah, setelah beres dari situ gitu ya, dari bandara, kita masuk mau ke tempat pengambilan si koper. Nah, tempat pengambilan si koper ini karena kita pertama kali ke situ ya kita nggak tahu nih koper punya kita ada di mana gitu kan. Kita mau tanyain dan ini adalah pertama kalinya saya ngobrol langsung gitu kan di Fukuoka dengan orang Jepang. Bukan pertama kali ngobrol langsung sama orang Jepang ya karena memang sebelumnya juga pernah, tapi kalau misalkan di daerah Fukuoka yang pertama kali ya di sini di bandara ini. Pas waktu saya nanyain koper dan nanyain jalan arah pintu keluar gitu minasang. Nah, tapi minasang, sebelum itu gitu ya, saya lupa lagi kalau nggak salah sebelum saya mengambil koper, itu kita masuk dulu ke ini pengecekan dan imigrasi kayak gitu minasang. Nah, di sini itu minasang yang paling pentingnya ya, kita akan dapat KTP Jepang ini nih, Zaireu Kado ini. Jadi kita dapat Zaireu Kado ini tuh pas kita masuk ke imigrasi yang ada di Jepang kayak gitu. Pas di imigrasi itu kita ditanyain mau tujuan apa ke Jepang. Kemudian kalau saya pas ngobrol tuh mau kerja. Terus pas saya udah jelasin mau kerja, dia itu nanyain Certificate of Eligibility yang minasang COE kayak gitu kan surat izin tinggalnya. Nah, dikarenakan punya saya itu berbeda dari yang lain ya minasang. Punya saya tuh kayak tulisan-tulisan doang, nama, kemudian penanggung jawab, KUMI-nya siapa, dan kemudian di situ ada linknya. Saya liatin gitu doang ya. Nggak kayak Minasang gitu kan ada foto, ada segala macam berbentuk sertifikat gitu kan. Punya saya tuh nggak kayak gitu. Pas saya liatin gitu kan yang PDF-nya, oh ya langsung ke imigrasi kayak gitu. Nah, di imigrasi itu kita liatin barcode kayak barcode kuning dan biru itu lupa lagi ya.
saya namanya apa pokoknya, yang pasti biar kita itu nggak usah ngisi kolom secara manual di pesawat kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngisi secara online itu tinggal liatin barcode-nya doang kayak gitu minasan. Nah, bereslah dari situ saya langsung keluar gitu. Nah, di sana tuh Kumiai udah nelpon. Katanya, "Iwan Sang di mana?" gitu kan, udah ngontek. "Ini saya katanya nungguin di pintu keluar," katanya gitu. Dan posisinya di situ minasan, saya tuh pengen apa ya? Pengen ke WC, kebelet gitu minasan. Nah, di sini ada pengalaman yang apa nggak bisa dilupakan gitu minasan. Karena memang kalau minasan pernah lihat nggak WC-WC khas orang Jepang gitu, yang kayak gimana ya? Yang bentuknya tuh gini doang, terus ininya datar gitu. Si WC-nya tuh aneh banget gitu kan pas waktu itu. Ya kita langsung lah cari WC gitu kan, ketemu orang Indonesia yang lain juga gitu. Pas kita udah nyampe ke situ, aduh niat kita mau ini mau kencing gitu kan, kok toiletnya kayak gini, ini gimana cara pakainya gitu. Itu benar-benar bingung ya, karena saya tahu banget gitu kalau di Jepang itu harus mentaati peraturan, kemudian harus menjaga sampah kayak gitu ya. Nah pas kita lihat si ini ada tisu tapi nggak ada apa namanya tuh tempat buang sampah, sama sama sekali itu nggak ada, minasan sama sekali nggak ada gitu. Si tempat buang sampah tuh saya cari kemana-mana juga nggak ada pas di sekitaran toilet itu ya. Dan saya bingung kalau misalkan saya kencing terus nggak saya apa lap atau enggak saya siram, kan karena pertama kali dan kita itu orang Indonesia udah kebiasaan dicuci gitu ya minasan. Nah jadi bingung juga, ah udahlah nggak jadi, ini bingung cara pakainya gimana kayak gitu minasan. Oke lah kita balik lagi sama teman-teman gitu ya. Ada yang toilet berdiri juga tapi saya nggak pakai pada waktu itu karena memang gimana ya, pikiran saya tuh ah pengen cepet keluar aja dari bandara, pengen ketemu sama Kumi Ai kayak gitu. Oke lah kita bareng berangkat keluar gitu. Pas kita udah berangkat keluar tuh dari luar tuh kayak gini 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 sensei gitu, "Iwan Sang, Rizky Sang," katanya gitu ya. Ya alhamdulillah kita disambut dengan hangat oleh sensei, dan sensei Kumiai saya ini gimana ya, orangnya enjoy lah, jadi friendly banget, nggak kita tuh nggak canggung minasan. Jadi penampilannya tuh nggak berdasi, nggak pakai jas kayak gitu ya minasan. Sensei saya tuh pakai jaket biasa, keren lah ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu ya penampilannya. Nah pada waktu itu saya bareng ketemu juga sama orang Myanmar, 2 orang ya. Pada waktu itu orang Myanmar ini saya kira nggak satu senta gitu, nggak satu tempat belajarnya nanti. Nah, mereka tuh udah dijemput sama Kumiai, bukan Kumiai sih, mereka tuh justru dijemputnya itu sama sensei yang ada di senta tersebut gitu ya, di sentai yang mana sentai ini pusat pusat apa, pembelajaran bahasa Jepang, budaya, kemudian peraturan dan lain-lain gitu ya, yang ada di Fukuoka salah satunya kayak gitu minasan. Oke lah, kita udah keluar dari bandara, ngakut-ngakut gitu kan, udah ngambil koper segala macem, udah dinaikin ke mobil juga bareng sensei gitu kan dijemput. Tapi pada intinya tujuan kita waktu itu minasan mau menuju ke Senta dulu. Sampailah saya dan teman saya itu di Senta minasan. Nah, di sana tuh kita dikasih arahan minasan, kalau misalkan kalian itu nanti tidurnya, tempat tinggalnya selama 1 bulan untuk belajar di Senta itu ada tapi agak jauh katanya. Nggak disediain sepeda minasan di sana tuh karena memang itu bukan perusahaan ya minasan, tapi tempat kita belajar di sana selama 1 bulan, khusus anak pemagang ya. Nah, kemudian setelah beres berbincang sama sensei yang ada di Senta, kita tuh langsung ada diskusi lah berempat. Dua sensei Kumiai dan saya bersama teman saya kayak gitu. Nah, di sana tuh kita dikasih bekal minasan. Dikasih bekalnya itu sekitar berapa ya? Saya mendadak lupa. Antara 6 atau 7 mang gitu, minasan lah. Kalau nggak salah 7 mang ya. Pada waktu itu 7 mang kita dikasih uang bekal, dan kita pikir itu oh ternyata ini 7 mang itu mungkin untuk 1 bulan minasan, karena kita belajar di sana itu cuma 1 bulan kayak gitu. Dan ternyata prediksi saya itu salah minasan. Kenapa? Karena memang si uang 7 mang ini untuk beberapa bulan saya ke depan kayak gitu ya. Nantilah kita bahas
masalah keuangan-keuangan kayak gini di video selanjutnya ya minasan. Nah, untuk video kali ini minasan saya mau menjelaskan di mana saya bisa sampai ke Fukuoka kayak gitu ya. Nah, ceritanya belum berakhir sampai situ minasan karena masih ada lagi step by stepnya. Saya beres nyampe ke Senta sekitar jam 1 ya, jam satuan kurang lebih lah ya. Di sana tuh kita langsung masuk kelas, langsung diarahin berbagai macam ya, mulai sedikit diajarin kayak misalkan Zairu Kado harus dibawa kemana-mana gitu, nggak boleh sampai ketinggalan, harus dibawa di dompet kalau misalkan mau pergi keluar kayak gitu. Fungsi kemudian cara hitungan tahun di Jepang kayak gitu kayak Reiwa, Heisei dan Showa dan lain macam gitu misalnya. Dan di sana tuh jujur dikarenakan saya capek banget gitu ya, benar-benar lelah di Indonesia itu karena memang saya habis beres kerja gitu minasan dan persiapan segala macam itu kita ngedadak gitu bareng keluarga, jadi rasanya capek banget gitu minasan, capek banget. Makanya nggak terlalu ini apa minasan, nggak terlalu fokus gitu pas sensei ngobrol itu. Dan pertama kali juga saya langsung diajarin bahasa dan kebiasaan di Jepang oleh orang Jepang gitu minasan, dan cara bicara mereka itu benar-benar beda kayak gitu. Oke lah, beres di situ kita jam berapa, jam 5 kurang lebih, jam setengah limaan itu udah beres ngobrol-ngobrolnya, arahannya udah beres, kita langsung dianterin ke tempat, apa tuh namanya, tempat apartemen ya, tempat apartemen tempat kita tinggal selama 1 bulan di sana. Nah, posisinya di situ tuh kita diajarin, berbagai macam dulu ya, kayak misalkan kalau misalkan ada perokok di sini katanya nggak boleh ngerokok di mana aja kayak gitu. Minimal kalian harus eh, sanggup, kalau misalkan mau ngerokok, minimal kalian harus sanggup berjalan kaki dulu ke kombini atau minimarket kayak gitu minasan. Karena di kombini itu biasanya ada Haizara atau asbak minasan. Akan tetapi nggak semua kombini itu ada Haizara gitu. Karena memang ada juga kombini yang posisi di depan itu nggak tersimpan gitu Haizaranya kayak gitu. Berarti itu nggak boleh ngerokok lah. Berarti kita harus cari lagi kombini yang lain kayak gitu minasan. Nah, dan luar biasanya itu karena memang ini dedikasi mereka demi pekerjaan ya minasan. Itu mereka sampai bela-belaan ya. Nyampe jam 8 bahkan jam 9 saya diantar-anterin nyari kombini kayak gitu. Luar biasanya itu sensei ya. Sampai malam dan bahkan di situ pun saya udah capek banget sih sebenarnya, tapi saya maksain gitu minasan. Dan sangat luar biasa lah kesan pertama saya di hari pertama saya menginjakan kaki di tanah Fukuoka ini pada waktu itu di musim dingin ya. Ya alhamdulillah cerita yang insya Allah nggak bakalan saya lupain gitu minasan. Ini karena pertama kalinya saya menginjakan kaki di Jepang. Oke minasan, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video selanjutnya saya mau bahas lagi lanjutan dari cerita saya. Bye bye, mite kurete arigatou gozaimashita ne.